panhypopituitarism, terapi sulih pada panhypopituitarism. Seperti kita ketahui, hormon hipofisis, kelenjar hipofisis itu disebut juga master gland karena dia memengaruhi berbagai macam hormon-hormon lain, berbagai macam organ-organ hormon lain, tiroid, adrenal, seksual, GH, prolaktin dan sebagainya, dan juga berkaitan dengan hipotalamus dalam kerjanya. Nah, kalau ada kelainan, tentu gejalanya juga menyeluruh kemana-mana. Nah, kita tahu bahwa faktor hipotalamus di sini ada thyrotropin releasing hormone misalnya, ada corticotropin releasing hormone berkaitan dengan nuklei-nuklei tertentu pada hipotalamus dan kemudian berkaitan dengan hormon-hormon tertentu dari anterior hipofisis dan dengan sel target. Yang menarik adalah yang corticotropin releasing hormone CRH ini terkait dengan berbagai macam hormon sehingga efeknya nanti juga bermacam-macam. Pro-opiomelanocortin dengan ACTH, dengan MSH, endorfin dan sebagainya. Nah, penyakit-penyakit tiroid yang terbanyak adalah hiperpituitarism. Yang hipopituitarism sedikit. Yang hiperpituitarism kebanyakan karena tumor yang memproduksi hormon yang banyak, ini prolaktinoma, growth hormone dan sebagainya. Bisa berbentuk tumor kecil ataupun tumor besar. Ini yang banyak. Ada hipopituitarism yang bisa terjadi baik congenital ataupun acquired, misalnya karena trauma. Dulu yang sering karena Sheehan syndrome yang perdarahan. Yang sekarang masih juga karena tumor mass, jadi pendesakan karena tumor ataupun post operasi. Ini yang banyak terjadi pada hipopituitarism. Nah, kita punya registry tahun 2011. Kebanyakan tumor hipofisis adalah makroadenoma, 97%. Sedikit sekali yang mikroadenoma. Kebanyakan yang fungsional, 69%, 70% fungsional, yang sedikit ini yang non-fungsional. Ya. Jadi tidak produksi hormon, hanya penekanan. Nah, kemudian yang paling banyak adalah akromegali, kemudian prolaktinoma, sedangkan yang lain sedikit. Seperti tadi yang dikemukakan pada teori mengenai hiperhipofisis, hiperpituitarism. Nah, gejalanya bagaimana? Pada wanita, laki berbeda. Yang utama adalah sakit kepala, kelainan mata, kelainan pandangan. Kemudian kelainan, ini ada karena pendesakan, dan kelainan hormonal pada wanita yang sering peliku atau amenorrea, dan kemudian pada laki-laki disfungsi seksual, disfungsi ereksi. Dan kemudian kalau growth hormone tentu pembesaran pada akral, dua-duanya terjadi. Nah, diagnosis biasanya yang banyak didapatkan oleh penyakit dalam, oleh bedah saraf, oleh dokter umum juga ada yang bisa mendiagnosis, memang bisa. Oleh dokter spesialis penyakit dalam banyak, ataupun yang lain-lain, biasanya dokter mata. Ya. Terapinya kebanyakan tidak dibedah, ya, yang tidak dibedah, yang pembedahan lebih sedikit, yang tidak dibedah lebih banyak. Dan pada waktu dibedah ada yang mendapat terapi glukokortikoid sebelum operasi, ada juga yang tidak. Kebanyakan tidak mendapat kortikosteroid. Komplikasi yang tersering adalah hipopituitarism. Habis operasi menjadi panhypopituitarism. Yang sering juga adalah diabetes insipidus, tetapi diabetes insipidus ini tidak menetap. Yang menetap hanya sedikit. Nah, kita bicarakan mengenai panhypopituitarism. Kalau tadi teorinya, sekarang kasusnya. Kita coba ikuti, ada 2 kasus, nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Jadi seorang laki-laki 34 tahun, ini
ini datang di IGD tahun 2020 ya. Sejak 1 tahun sudah ada pandangan mata buram, ada nyeri kepala, kemudian ada sulit ereksi. Ya tentu mula-mula tidak berobat atau tidak terlalu mengganggu ya. Tapi sejak 7 bulan sebelum masuk rumah sakit, mual muntah, nyeri kepala menjadi lebih sering, mata makin memberat keluarnya, kemudian ereksi sama sekali tidak ada lagi, dan juga ada keluhan buang air kecil sering dan banyak. Nah, waktu itu orang sudah berobat ke endokrin dan sudah dilakukan pemeriksaan macam-macam untuk keluhan tersebut dan sudah berobat. Nanti kita lihat apa yang diobatinya. Nah, 1 minggu sebelum masuk rumah sakit, buang air besar hitam, ya, ada lemas, yang lain-lain tidak ada. Ya. Pasien berobat ke IGD dan juga terdapat diare 5 kali berwarna kehitaman. Dia masuk ke IGD karena masalah ini, bukan karena masalah endokrin yang dikemukakan yang dia sudah berobat sejak 7 bulan yang lalu. Ya. Ini pemeriksaan fisik pada waktu masuk ya, bulan Januari 20, baik cuma konjungtiva pusat. Ya. Dan didapatkan pada pemeriksaan genitalianya tender stage 4. Stage 4 itu yang berkembang penuh baik, bahkan itu stage 5, yang tidak berkembang stage 0 atau 1. Nah, kemudian tender stage 4 artinya cukup lumayan. Ini cocok dengan orang sakit punya anak 2 orang ya. Jadi masalah pasien kira-kira dia masuk karena masalah GI tract, tapi kemudian ada masalah endokrin yang sudah diobati. Kira-kira begitu ya. Nah, kemudian laboratorium saat masuk rumah sakit yang Januari 2020 didapatkan HB-nya agak rendah ya, yang lain natrium agak rendah sedikit, HB-nya cukup rendah karena laki-laki, natrium rendah sedikit. Kemudian ada macam-macam gula, albumin, SGPT dan sebagainya, diperiksa macam-macam, bagus ya. Nah, rasanya masalahnya masih tetap ya, masalah perdarahan GI tract yang akut, ditambah ada latar belakang masalah endokrin ya. Nah, pada waktu 7 bulan yang lalu sudah dilakukan CT scan brain contrast ya. Kita bisa imaging dahulu untuk suatu keluhan yang kelainan di hipofisis, imaging bisa mulai dengan foto biasa, foto radiologi biasa, tapi sekarang kita mulai dengan CT scan brain dengan kontras. Waktu itu didapatkan makroadenoma hipofisis ya. Nah, ada massa intraselular. Untuk kejelasan lebih lanjut, pasien ini beberapa hari kemudian dilakukan MRI brain ya. Nah, ini laboratorium waktu bulan Juni 2019. Jadi beberapa bulan, 7 bulan sebelum masuk rumah sakit yang untuk yang keluhan sekarang. Kita dapatkan di sini ada TSH rendah, FT4 juga rendah. Jadi kelainannya mestinya di atas ya. Kemudian testosteron juga rendah, kortisol juga rendah, kemudian LH dan FSH rendah. Jadi pada pasien ini sudah didapatkan panhypopituitarism ya. Orang sakit berobat ke endokrin, kelihatannya dari brain CT scan ya, itu didapatkan suatu massa yang menekan
pada hipofisis sehingga kelenjar-kelenjar atau sel-sel hipofisis yang memproduksi hormon tertekan. Kalau kita lihat ini, level of pituitary hormonnya, kalau kita lihat tadi TSH-nya rendah, ya, level of target hormonnya rendah juga, jadi level of pituitary hormonnya TSH-nya rendah, level of target hormonnya rendah, jadi kelainannya mestinya di pituitary. Ini jelas. Ya. Kalau belum jelas, kita bisa melakukan stimulation test atau suppression test. Tapi pada kasus ini tidak diperlukan. Nah, ini MRI yang dilakukan pada waktu bulan Juni 2019 untuk memperjelas gambaran CT, dapatkan massa sela yang meluas. Jadi suspek makroadenoma seperti yang pertama tadi, tapi sekarang lebih jelas ya gambaran lain-lainnya ya. Jadi masalahnya adalah tentu menjadi lebih jelas kalau tadi pada waktu anamnesis dan pemeriksaan jasmani ada perdarahan dan ada persoalan hipofisis. Setelah ada MRI dan laboratorium, kita tahu bahwa terjadi hipokortisol sekunder, ya, hipotiroidisme, ya, sekunder, jadi karena dari atas, ya, dan hipogonadotropik hipogonadisme. Jadi kelainannya adalah di atas. Ditambahkan diabetes insipidus. Data-data dari diabetes insipidus tidak saya kemukakan. Nah, karena ada hal tersebut, maka disuplementasi. Ya, karena kurang harus disuplementasi. Prinsipnya adalah yang kurang harus disuplementasi. Jadi kalau ACTH kurang, kortisol kurang, maka harus ditambah. TSH kurang, ditambah hormon tiroid. Kemudian ADH, diabetes insipidus, ditambah desmopressin. Kemudian karena kelainan hormon seks, maka bisa saja kalau diperlukan ditambahkan testosteron untuk laki ataupun estrogen untuk wanita. Yang penting penambahannya adalah yang vital untuk dapat hidup dan lifelong. Jadi pasien ini mendapatkan levothyroxine 100 mikrogram, hidrokortison didapatkan seperti ini, dan desmopressin tablet didapatkan 1 tablet yang 0,1 dan 2 tablet yang 0,2 miligram sore hari. Ya. Testosteron depo diberikan sekali sebulan. Dia laki, masih muda, 30 lebih tahun. Ya. Mungkin sebetulnya lebih baik gonadotropik. Ya, tapi karena dia sudah punya anak dan sebagainya, maka diberikan cukup depo testosteron. Gonadotropik lebih susah dicari. Ya. Nah, untuk panhypopituitarism, terapinya kan harus mengganti yang berbagai yang kurang. Jadi tadi ACTH bisa kortisol, ya, atau yang setara dengan prednison, tapi lebih baik hidrokortison, ya. Susah dicari tapi di RSTM ada, hormon tiroid, testosteron, desmopressin, jadi AVP. Jadi ini tadi semua sudah diberikan pada pasien tersebut. Nah, pasien kemudian 6 bulan kemudian masuk karena perdarahan, ya. Nah, tapi tadi yang kita sebutkan adalah mengenai kelainan hipofisisnya dan pengobatannya. Nah, selanjutnya mengenai perdarahannya, ya, ini brain contrast pada waktu 1 bulan setelah keluhan yang pertama, setelah evaluasi yang pertama, karena dengan MRI brain contrast tadi kesimpulannya makroadenoma, kemudian karena keluhannya bertambah selama berobat jalan tadi, dia diulangi lagi 1 bulan kemudian. Nah, MRI brain contrast mendapatkan massa ekstraksial yang kesannya membesar dibandingkan dengan bulan 6. Ini bulan 7 2019. Ya. Jadi, pada pembicaraan kasus diputuskan bersama-sama dengan
bedah saraf dan sebagainya. Untuk dilakukan, tumornya harus diambilnya dengan dioperasi dengan gamma knife radio surgery. Jadi bukan operasi terbuka, tapi dengan gamma knife. Ya. Efek sampingnya lebih sedikit. Ya. Nah, sudah dikerjakan bulan 10 tahun 2019, bulan 9, dan bulan 10 dicek lagi MRI-nya. MRI brain contrast ternyata sudah mengecil. Jadi pasien ini berobat jalan untuk kelainan endokrin, kemudian sudah dilakukan terapi tuntas dengan gamma knife surgery, dan sudah didapatkan MRI brain contrastnya, tumornya sudah mengecil ya, dibandingkan dengan yang dulu tidak tampak lagi masanya. Jadi perbaikan ya. Tapi fungsinya tetap hilang, tetap panhypopituitarism, dan tetap mendapat obat-obat substitusi. Ya. Nah, bagaimana keluhannya? Tadi keluhan perdarahan ternyata didapatkan sebelumnya bulan Juli sudah ada, waktu bulan Januari tahun 2020 didapatkan ini ileokulitis non spesifik, didapatkan tumor ganas. Jadi perdarahannya didapatkan karena ada karsinoma yang berdiferensi buruk, yang dengan pemeriksaan imunohistokimia didapatkan suatu large beta cell lymphoma dengan CD20 positif. Ya, jadi itu kasus yang pertama, kasus panhypopituitarism yang terjadi karena pendesakan tumor, pendesakan pada sel-sel pada anterior hipofisis, sehingga hormon-hormonnya menurun semuanya, dan kemudian memerlukan terapi tambahan. Dan kemudian dilakukan operasi gamma knife dan hasilnya bagus. Ya. Itu kasus yang pertama. Saya kira mudah-mudahan bisa diikuti dan dimengerti dengan baik. Ya. Nah, kasus yang kedua, seorang wanita 27 tahun. Sudah lama dia, 9 tahun sebelum masuk rumah sakit, keluhannya sakit kepala, hilang timbul, bahkan sampai pingsan. Nah, sejak 1 tahun sakit kepalanya semakin memberat. Sering mual muntah, sering pingsan berulang, ya. Dan lapang pandang semakin menyempit. Tadinya sudah ada kelainan pandangan buram, ya. Lapang pandang semakin menyempit. Jadi ini didapatkan ada kelainan sakit kepala, kemudian lapang pandang yang makin meningkat, makin menyempit, mata kiri buram, ya. Dan orang sakit kemudian berobat ke endokrin untuk dievaluasi. Ya. Nah, orang sakit ini sudah lama ada kelainan pada menstruasinya. Tanda-tanda perkembangan seks sekunder terlambat. 4 tahun sebelum masuk rumah sakit, siklusnya makin tidak teratur, sehingga dia berobat mendapatkan hormon agar mens. Ya. Padahal sebetulnya kelainannya tadi kalau dihubung-hubungkan ada sakit kepala, mata buram, dan ada kelainan seks. Ya. Nah, tentu dari situ kita mengarah, nah ini mestinya ke atas. Jadi kita membuat imaging atas dan pemeriksaan hormonal. Ya. Nah, ini pemeriksaan fisik pada waktu bulan Januari 2019, ya, setahun yang sebelumnya. Ya. Baik, tidak apa-apa, kecuali perkembangan seksualnya